sih rencana India itu betul bahwa India akan sebenarnya bukan sekarang pun sudah punya tanamannya itu ya sekitar 200-300 ribu, tapi dia akan expand terus. Namun sih menurut saya bahwa India tetap masih akan defisit ya, walaupun dia punya kebun sawit sendiri ya, dan 4 juta itu masih lama dan produksinya juga mungkin juga akan masih lama. Jadi menurut saya sih walaupun India merencanakan akan menanam sawit, tapi mesti dalam 10 tahun ke depan sih India masih akan defisit dan menurut saya masih akan impor sawit ya, untuk menutupi kekurangan kebutuhan domestiknya yang juga terus meningkat setiap tahun. Oke, tapi Anda melihatnya dengan lahan yang dimiliki oleh India saat ini dan tadi Anda memperkirakan kalau India tetap defisit, ini besaran impornya akan sebesar apa? Apakah akan lebih menurun dari Indonesia atau justru tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau nanti India sudah mencapai puncak produksi ya, karena kan kalau dia merencanakan 3 tahun lagi punya 4 juta itu ya produksinya sih another 5 tahun, jadi mungkin 10 tahun dari sekarang ya. Kalau itu bisa dicapai tingkat produksi yang optimum, memang mau tidak mau ya India pasti akan mengurangi impor ya. Tapi seberapa banyak yang dikurangin kita belum tahu, nanti akan dilihat kinerjanya. Yang jelas kan memang selama ini India mengimpor cukup besar ya. Tadi kan angkanya sekitar 8-9 juta ton setahun ya. Apakah itu bisa ditutup oleh kebutuhan oleh produksi India? Ya, saya belum bisa memastikan karena kan saya dengar kabarnya juga kinerja produksinya kurang terlalu bagus. Jadi kita lihat nanti, tapi menurut saya sih dalam waktu mungkin sih 10 tahun ini juga masih akan belum bisa terpenuhi ya mungkin kebutuhannya dari produksinya sendiri. Oke, besar kemungkinan India masih akan tetap mengimpor ya Pak Joko ya. Saya akan minta tanggapan Masih. kepada Pak Yap. Pak Yap, di tengah wacana India untuk kembali memperluas lahan CPO-nya, seperti apa sih dampaknya kalau misalkan India mengurangi impor CPO-nya dari Indonesia, dan apakah sejauh ini sawit sumber Masarana juga melakukan ekspor CPO ke India atau seperti apa? Ya, jadi gini sore Mbak. India itu salah satu customer kita ya, target market kita. Cuma balik lagi, kalau sampai ada pengurangan dari satu negara, SMS kan sesuatu perusahaan yang well diversified ya. Jadi buyer kita itu nggak dari India, ada dari Afrika, dari Cina, dari Vietnam dan lain-lain. Ya, kalau yang saya bilang sebagai perusahaan, it's good to diversify your risk lah, ya. Jadi jangan rely on Indian market only. Itu yang saya bisa tanggapi. Oke, sejauh ini ekspor CPO ke India berapa besar sih proporsinya dibandingkan dengan Afrika dan juga China begitu? Nah, di tahun depan proyeksinya terutama ekspor kepada India ini akan sebesar apa Pak Yap? Oke, jadi kita punya export market tuh ada mungkin 8-10 destination ya. India cuma salah satu dari destination market kami. Jadi conclusion is Indian market is less than single digit lah, gitu aja ya, single digit ya. Bukan yang double digit, kita punya market share. Jadi kalau ada pengurangan pun dampaknya nggak gitu kerasa ya. Oke, jadi dengan wacana India untuk produksi sawit besar-besaran di negaranya ini bisa dikatakan tidak memberikan kekhawatiran bagi SSMS ya Pak Yap ya? Karena kita juga ada demand dari kontinen lain dan negara lain ya. Oke, paling besar ekspor CPO ke negara mana sih dari SSMS sendiri Pak Yap? Kalau dari SSMS kita ekspor mungkin the biggest customer itu dari Cina. Proporsinya berapa persen? Ya more than a quarter lah ya. Tapi kita juga nggak pernah menjual signifikan ke satu negara atau satu nasabah. Oke, di satu sisi pemerintah Indonesia kan kemungkinan bakal memperpanjang penghapusan sementara pungutan ekspor CPO, kemungkinan sampai akhir tahun. Tanggapan Anda seperti apa Pak Yap? Semua kebijakan pemerintah kita dukung, kebijakan yang bisa bikin memberi kelonggaran dan financial power ke perusahaan otomatis akan lebih mendukung. Oke, sejauh ini dengan dihapuskannya pajak atau pungutan ekspor CPO, dampaknya seperti apa sih terhadap kinerja perseroan?
Karena kamu bicara sama CFO udah pasti membantu dari segi cash flow, for sure. Ya, itu satu. Kedua, itu juga akan membantu dari kinerja ya, dari income and profitabilitas perusahaan. Oke, profitabilitasnya potensi naiknya berapa persen Pak Yap sejauh ini? Walaupun kita ngalamin DMO ya di Q2, tapi mungkin saya yakin SSMS punya overall year on year ya full year tahun ini akan lebih baik dari full year tahun lalu. Ya. Oke, saya